Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa kesempatan kedatangan tamu yang baru tiba saja di rumah, dia langsung kesurupan. Ya, reaksinya kesurupan. Ya, badannya gemeter, nah biasanya ahwat. Ya, biasanya ahwat. Kesurupan, aduh, pokoknya udah gak bisa tahan nih. Minta tolong dan kesurupan. Terus ada yang joget-joget tarian-tarian, ya, ada yang bersenandung gitu, ada yang kesurupannya begini-begini nih sambil gini-gini, ya, ahwat tuh, ya, itu ternyata dia aktivitas kesehariannya DJ, ya, megang-megang begini, terus macam-macam. Biasanya yang seperti ini saya tidak langsung melanjutkan ruqyahnya, ya. Kalau datang ketemu belum ngobrol udah kesurupan, saya tidak lanjutkan. Biasanya yang saya lakukan, ya, pendekatan diagnosa, yaitu membuat pasien ini sadar dulu. Biasanya kan datangnya nggak sendiri, berdua, bertiga, bahkan ada yang satu keluarga banyak. Sadarkan, minta agar kalau dia akhwat pasiennya, maka minta suaminya atau orang tuanya untuk menepuk pundaknya, tepuk bismillah. Panggil namanya aja, misalnya Yeni, ya, bismillah, Yeni bangun, istighfar gitu, astagfirullah, kita ajak untuk istighfar. Mbak Yeni bangun, astagfirullah, gitu ya. Nah, seperti itu misalnya, bila namanya itu, ya. Setelah sadar baru kita ajak ngobrol. Nah, jadi sekian banyak yang datang itu langsung kesurupan. Ada yang suami istri, dia katanya sehari sebelum ketemu saya itu di ruqyah dari jam-jam 10 gitu, terus jam 12 lewat dikit, terus istrinya kesurupan sampai malam, kesurupan sampai pulang ke rumah masih kesurupan, jadi belum selesai. Cuma karena mungkin ustadznya capek, jadi dia pulang gitu, ya, suruh pulang, ternyata di rumah kesurupan lagi. Nah, terus dia di sini ada masjid hijau, dia berdoa di situ, dia minta tanya sama pengurusnya. Alhamdulillah pengurusnya mengarahkan kemari, karena memang kebanyakan kalau minta di terapi ruqyah diarahkannya ke saya kalau di Masjid Hijau Nurul Iman. Terus akhirnya datang ke rumah menceritakan kejadian ini, maka saya lakukan diagnosa. Apa sih diagnosa yang saya kerjakan? Diagnosanya begini, apa yang terjadi pada diri kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku semua, ini merupakan investasi dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, ya kan? Semua peristiwa di masa lalu itulah yang membuat kita jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau sampai orang lost control ketika di ruqyah, dia belum pernah kesurupan atau tiba-tiba dia kesurupan, ada masalah faktor psikologi terganggu, emosional yang begitu besar. Ada marah, sedih, kesel, jengkel, kecewa, takut, khawatir yang tertanam begitu lama, banyak, beruntun. Nah, tinggal ada titik di mana dia meledak, maka emosinya memuncak. Ketika emosi memuncak, setan memanfaatkan itu sehingga dia kesurupan, sehingga setan memanipulasi tubuhnya, pikirannya, semuanya dimanipulasi. Nah, kalau hanya fokus ke setan yang di ruqyah, fokusnya ke jinnya, maka nanti ada setan lain akan menempati itu. Kalau jinnya udah keluar juga, sadar sebentar, nanti akan ada lagi. Kenapa? Karena faktor utamanya adalah di hatinya. Ya, kebanyakan kayak kasus suami istri itu, atau kasus yang tadi datang langsung kesurupan, begitu ditanyakan ada masalah keluarga, hubungannya dengan orang tua kurang baik, dengan mertua biasanya, terus dengan suami kurang baik, ya, ada permasalahan yang mengganjal, khawatir ditanyakan ke suami nanti tersinggung, nanti timbulnya marah. Nah, saya meminta satu persatu cerita gitu, ya, curhat bergantian nih, masalahnya apa sih. Istrinya cerita, suaminya cerita, nanti kita tengahin tuh, ya, kita tengahinnya dengan cara rujuk ilal haq, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu. Masalahnya kan macam-macam, ya, masalahnya macam-macam nih, apa nih. Nah, kita tengahkannya dengan rujukan Al-Quran dan Sunnah, fatwa ulama, lalu sampaikan ke suaminya begini. Nah, tentunya dengan sesuai dengan permasalahannya, memberikan solusi, dan
endingnya yaitu mengajak untuk beristighfar. Istighfar, lalu saling memaafkan, membuka hatinya, saling memaafkan, minta maaf ke orang tuanya, mertuanya. Kalau tidak hadir di rumah saya pada saat datang terapi, saya minta tuh, nanti selesai pulang dari sini minta maaf dulu, nanti 2-3 hari datang lagi kemari, diruqyah lagi, dicek. Jadi terkadang butuh pertemuan sampai beberapa kali ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah ketika sudah memaafkan, dia merasakan sudah plong. Iya Ustaz, sudah plong, ini belum diruqyah tapi langsung muntah nanti, gitu, sendawa, muntah. Setannya yang tadi terikat di hatinya, terikat dengan emosional yang begitu membara, ketika dia sudah bisa memaafkan dirinya, memaafkan orang yang menyakitinya, maka setannya sudah nggak terikat lagi, ada kesadaran. Nah setelah itu akan mudah setan itu keluar dengan kita membacakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, tiup, usah-usah gitu, maka tinggal muntah-muntah aja keluar tuh, akan lebih mudah. Air di ruqyah diminum. Nah, prosesnya jadi akan lebih mudah ketika kita mengetahui sumber dari permasalahan yang terjadi. Ya, maka saya tidak pernah mau meruqyah tanpa data. Harus ada data dulu. Ya, ketika kita ingin meruqyah, apa nih masalahnya? Udah Ustaz, pokoknya bacain aja Quran. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kalau begitu. Jangan ke saya. Silakan ke Ustadz peruqyah yang lain. Karena kalau saya meruqyah, saya harus memahami dulu masalah yang terjadi ini apa sebenarnya. Ya, sakitnya apa, keluhannya apa. Nah, nanti baru apa nih riwayat sebelum-belumnya yang ternyata ikut andil dalam penyakit ini. Kita selesaikan 1-2. Kadang sumbernya nggak cuma 1. Ada 2, ada 3, ada penyakit ain juga. Ya, sumbernya ada banyak. Itu sebabnya seorang peruqyah syariah harus memiliki ilmu, harus mempelajari ruqyah syariah, harus membaca kitab-kitab ruqyah. Tidak bisa hanya pandai membaca Quran lalu dia meruqyah, tidak bisa. Dia harus mempelajari ilmu-ilmu terapi, ilmu-ilmu ruqyah syariah. Dan ada yang ini kepiawaian pribadi, maksudnya bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menyampaikan. Nah, ini juga suatu kecerdasan emosional yang harus dimiliki oleh seorang terapis ruqyah syariah. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah cara saya melakukan diagnosa. Nah, diagnosa ini nanti ada penyakit ain, mungkin ada gangguan jin nasab, khodam, ada. Nah, ini penjelasannya sangat panjang. Mungkin nanti di video-video berikutnya sedikit-sedikit akan dijelaskan. Namun memang untuk belajar lebih efektif, belajar itu memang harus ketemu baiknya, ya. Dan kalau ingin juga diterapi ruqyah mandiri, ingin coba sendiri, silahkan ikutin video yang ada di YouTube saya. Tapi kalau ternyata sakitnya berlanjut, maka perlu datang ketemu gitu ya, konsultasi. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsultasi, nanti baru kita ketemu apa diagnosanya, sumbernya, lakukan terapinya. Begitu. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.